Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil mutajabin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sumanausun ila Rasulullah wa ala aimatil ma'asumin. Sumanausun ila Sajaludin Rahmat dan Ibu Iskartini binti Biswahda wa alihi wa walidina wal marhumin minal muslimin wal muslimat. Sumanausun ila para pejuang di Palestina. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi untuk membacakan eh, menjawab soal-soal Islam kontemporer yang disusun atau yang ini bentuk tanya jawab Allahyarham ketika di Masjid Al-Munawwarah. Dan kita akan bacakan mungkin sekarang kita dari bagian awal ini, yaitu bagian tentang niat beribadah. Ini pada halaman ketiga dan keempat, kemudian nanti kita nyambung pada halaman kelima kalau memungkinkan. Niat beribadah, saya ingin menanyakan soal beribadah. Bagaimana niat kita dalam beribadah? Apakah bertujuan mencari ganjaran ataukah lebih baik merasa berkewajiban menjalankan perintah Allah karena kita merasa menjadi hamba-Nya, supaya kita menjadi muslim yang tidak selalu merugi dalam ibadah? Bagaimana menghilangkan rasa ujub dan riya dalam hati ini? Mohon keterangan yang luas agar bisa memilih yang lebih baik. Dalam hal ini Allahyarham menjawab, saya mohon maaf, mungkin saya hanya dapat memberikan jawaban yang singkat saja. Ada orang mempertanyakan, apakah beramal dengan mengharapkan ganjaran dari Allah itu merupakan amal yang tidak ikhlas? Sebab kalau amal itu ikhlas, seharusnya tidak mengharapkan ganjaran. Pokoknya, mengharapkan demikian, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengharapkan keridhaan itu sebetulnya ganjaran juga. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Qasas ayat 77, wabtagi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ini adalah Qasas ayat 77. Jadi beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan keikhlasan. Bagaimana kita menghilangkan ria di dalam hati? Kita harus selalu bertanya dalam hati, apakah amal yang saya lakukan itu dipengaruhi oleh reaksi orang lain terhadap diri kita atau tidak? Nah, kalau saya ini mendadak jadi rajin bila orang memuji-muji saya, nah itu harus hati-hati. Tetapi Anda tidak peduli apakah orang-orang memuji atau mengejek. Anda tetap meneruskan amal itu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah tanda ikhlas. Misalnya, Anda mengaji di Masjid Al-Munawwarah, kemudian Anda mendapat penghargaan bahwa Anda termasuk kelompok intelektual anggota baru. Jadi kalau ketika Anda mendapatkan penghargaan bahwa Anda termasuk kelompok intelektual angkatan baru Islam, kalau Anda merasa begitu, kemudian bersemangat, Anda harus berhati-hati. Begitu pula kalau Anda tidak menjadi mengaji karena orang-orang mencurigai. Setelah Anda mengaji di Masjid Al-Munawwarah, banyak orang yang curiga. Malah Anda dibenci, lalu Anda tidak mengaji, itu tanda tidak ikhlas.
Kalau Anda tidak peduli apakah dikecam atau dipuji, Anda tetap mengaji karena perintah Allah, itu tandanya Anda ikhlas. Memang untuk mengatasi ria, kita harus melakukan banyak latihan dan pengujian terus-menerus. Kita lanjut lagi pada bagian yang terkait dengan menggabungkan mazhab dalam ibadah. Bolehkah saya melakukan ibadah menurut salah satu mazhab dan melakukan ibadah yang lain menurut mazhab yang lain, atau menggabungkan mazhab-mazhab yang ada dalam satu jenis ibadah dengan pertimbangan ketenangan, kehusukan, dan kepraktisan? Allah yarham menjawab, dalam usul fikih yang demikian itu disebut talfik, yaitu memilih dari berbagai mazhab yang ada yang kita senangi. Hanya para ahli usul fikih menyatakan bahwa talbik boleh dilakukan oleh seorang mujtahid dan bahwa pertimbangannya bukan ketenangan, kehusukan, dan kepraktisan, tetapi karena pertimbangan kekuatan dalilnya. Saya ingat waktu naik haji, kebetulan saya bersama dengan Kiai Syahid dari Cicalengka. Dia penganut mazhab Syafi'i. Pada waktu itu, di Makkah kami dikumpulkan untuk mendapatkan bimbingan haji. Beliau termasuk tim yang membimbing haji. Jadi, kami mengadakan pengajian tentang cara-cara menunaikan haji oleh Pak Syahid. Salah satu bimbingan yang menarik adalah bahwa ketika tawaf, kita ini harus selalu dalam keadaan berwudu. Menurut mazhab Syafi'i, kalau kita bersentuhan dengan perempuan, wudhu kita batal. Padahal nanti Anda ketika tawaf akan berdesak-desakan dan sudah pasti bersentuhan. Jadi kata Pak Syahid, untuk sementara dalam bertawaf kita mengikuti mazhab Hanafi karena menurut mazhab Hanafi tidak batal bersentuhan dengan perempuan. Karena kita mengikuti mazhab Hanafi, maka wudhunya pun harus mengikuti mazhab Hanafi. Pada waktu itu, Pak Syahid mengajarkan kepada kami cara berwudu mazhab Hanafi supaya tidak batal kalau bersentuhan. Kalau memakai wudhu menurut Syafi'i, nanti batal kalau bersentuhan dengan perempuan. Itu memang namanya talfik. Dan talfik boleh dilakukan oleh seorang mujtahid. Yang bukan mujtahid tidak boleh melakukan talfik. Karena dari mana dia tahu dalil yang lebih kuat. Nah, itu terkait dengan talfik, bahwa talfik itu hanya dilakukan oleh mujtahid. Di luar itu sebaiknya mengikuti mujtahid. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.